untuk sepakat menuntut agar pasangan 02 Prabowo Gibran didiskualifikasi. Itu tuntutan kita. Kenapa harus begitu? Karena kita tahu bahwa Gibran itu anak haram konstitusi. Oleh putusan MK yang menyalahkan putusan MK 90. Gibran itu adalah anak haram demokrasi. Atas dasar putusan DKPP yang menyalahkan KPU menerima Gibran sebagai cawapres, padahal belum ada perubahan PKPU. Ingat kata Kapolri Pak Listio Sigit, ikan busuk dimulai dari kepalanya. Pimpinan tertinggi Polri siapa? Jokowi. Karena Polri langsung dibawa Jokowi, berarti yang busuk itu Jokowi. Ingat, saudara-saudaraku, kita tidak pernah bermusuhan dengan polisi. Kita tidak bermusuhan dengan TNI, karena mereka anak kandung rakyat. Yang kita musuhi adalah kebrutalannya. Dan yang paling kita musuhi adalah Jokowi sebagai sumber segala bencana di negeri ini. Amin, turun malaikat. Aku yakin, Peraturan atau undang-undang yang berasal dari akal manusia itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. Kenapa? Karena akal manusia itu terbatas, tidak bisa menjangkau semuanya. Jadi untuk membuat undang-undang seharusnya dikembalikan kepada syariat, harusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Produk-produk undang-undang yang diciptakan oleh sistem demokrasi itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan umat. kami minta kepada Bapak Jokowi, apakah Bapak Presiden, Bapak Kapolri sengaja udah mengadu domba anak bangsa ini? Kalau begitu, sungguh Bapak Jokowi tidak pantas Anda menjadi pemimpin negeri ini yang sudah mengacak-acak persatuan Indonesia. Sila ketiga dalam Pancasila, persatuan Indonesia. Berarti Anda, Bapak Jokowi, sudah tidak sepatutnya Anda teriak, saya Pancasila, saya Pancasila. Anda pendusta. Dan kami sebagai rakyat hari ini menggugat. Kami datang jauh-jauh dari daerah ingin adanya perubahan untuk Indonesia ini. Kami bertanya, kami emak-emakmu datang ke sini pasang badan ingin perubahan untuk Indonesia ini. Kami pasang badan untuk meminta pertanggungjawaban kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Pak Jokowi, tolong sampaikan saya bicara dari akar rumput, dari rakyat bawah. Anda telah mengacak-acak demokrasi Indonesia ketika Anda menggolkan lewat MK anak Anda yang belum layak. Anak Anda si Gibran, Pak Jokowi, belum pantas untuk menjadi wakil presiden Republik Indonesia ini. Dia masih terlalu muda, belum punya pengalaman, belum punya keilmuan. Hai Bapak Jokowi, seharusnya Anda malu. Kenapa Anda sendiri gagal menjadi Presiden Republik Indonesia? Hari ini kami mama, ekonomi susah. Dan Anda juga bersama menteri-menteri Anda mempersilahkan banyaknya TKA Cina masuk Indonesia. Sementara anak-anak kami banyak pengangguran. Sekali lagi, hari ini kami dari akar rumput akan teriak. Kami akan teriak, Bapak Jokowi, Anda sudah gagal menjadi Presiden Republik Indonesia. Selayaknya Anda mundur. Jika hakim berlaku jujur, berlaku adil, maka tempatnya adalah di surga. Tapi ketika hakim berlaku tidak adil, tidak jujur, tempatnya ada di neraka. Sebelum
neraka di akhirat, masuk dulu neraka di dunia, yaitu di penjara Cipinang. Allahu Akbar. Oleh karena itu maka saya berharap kepada Bapak Ibu sekalian, sampai tanggal 22 hari terakhir MK harus memutuskan siapa yang bersalah, siapa yang benar. Bapak Ibu senantiasa harus ikut serta bersama-sama dengan Presidium untuk selalu meramaikan sampai 1 juta, 2 juta. Insya Allah MK akan mengubah pendiriannya kembali kepada hati nuraninya. Bersedia Bapak Ibu untuk datang berjuta sampai 1 juta, sampai 2 juta. Insyaallah. Bawa keluarga, bawa anak istri, bawa tetangga. Mari kita bersama-sama untuk mempenjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Penjarakan Jokowi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. 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 Allahumma anzil alaihim malakal ladzi la yuradu anil qaumiz zalimin. Ya Rabb, turunkan azabmu pada Jokowi dan sekutu-sekutunya. Azab yang tidak dinikmati, yang tidak diinginkan oleh orang-orang zalim. Ya Rabb, turunkan. Allahumma ashibhim adada wa qulhum badada. Hitung jumlah mereka yang jahat, hitung jumlah mereka yang menjual negeri ini, dan habiskan mereka semuanya. Ya Rabb, anak-anakku yang beragama, yang Islam Qadiyah, tapi mereka beragama Nasrani, Katolik, Protestan dan yang lainnya, mereka punya Tuhan. Tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Mereka punya Tuhan, tapi Jokowi, dia tidak punya Tuhan. Saudaraku, anak-anakku, saya sengaja menyempatkan datang. Usia saya sudah 74 tahun lebih 2 bulan. Saya khawatir anak cucu saya tidak punya negeri nantinya, karena negeri ini akan dikuasai oleh Cina dengan tentara-tentaranya sudah banyak. Di Morowali bertengkar tentara Indonesia, tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina, yang mati anak Indonesia 100 orang, Cina cuma 1 yang ditangkap dan dipenjara anak-anak kita tenaga kerja Indonesia. Saya menangis. Ini negeri siapa? Anakku, saudaraku, tentara, polisi, bangkitlah, sadarlah, minta pada Allah, datangkan kesadaran pada para ABRI. Kalian jangan membela yang salah. Kita memilih negeri ini, bukan Jokowi dan keluarganya. Jokowi adalah antek-antek komunis. Antek-antek komunis. Betul atau tidak? Ayahnya adalah ajudan Aidit, dan ternyata sidang demi sidang mengadili tentang ijazahnya, dia tidak pernah kirimkan ijazah aslinya. Tandanya apa itu? Jadi saatnya dia harus turun, masukkan penjara, dia harus mendapatkan hukuman yang sebesar-besarnya. Kita semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia. Ya, saya suka kesel juga kadang-kadang bilang ini kurang Allah. Aku tanya juga, saya lihat sekarang dulu waktu dia jadi pejabat apa kerjanya, tak jelas juga. Kan sekarang jejak digital kamu kan kelihatan. Jangan sombong lah kau, bicara-bicara kritik-kritik kau, you have done nothing. Atau mungkin the other way around, kau tuh juga mencuri waktu kau menjabat. Masih terus kita perbaiki di sana-sini. Kalau sempurna ya pasti belum lah. Kalau sempurna kau di sorga aja nanti. Siapa yang mau ke sorga juga silakan. Dari sekian banyak penyampaian aspirasi, dari berjilid-jilid diskusi, belum ada solusi untuk negeri ini. Maka kami emak-emak atas nama aliansi masyarakat yang peduli dengan negeri ini, tidak ada jalan lain bahwa pemimpin yang rusak, pemimpin yang tidak tahu malu, hanya satu jalan, yaitu semuanya duduk di kantor DPR itu, duduk di sana, kuasai data dan minta kepada Puan Maharani untuk bukan memakzulkan Jokowi.
gereja, pilih abang. Kok saya agama Islam, Betawi. Kita dibohongin selama 10 tahun, pembohong lagi. Ada apa dengan gereja, Pak? Masalahnya Jokowi itu Cina banyak. Kita dibudakin zaman Soeharto, Cina lagi, jangan sampai Cina lagi. Nah, itu rasis itu. Zaman Soeharto nggak ada kecurangan, sah. Presiden, ini pembohong. Bohongin rakyat tau nggak? Jokowi itu apa sih? Jokowi itu apa? Ya Allah, dia itu seperti boneka golek, ditata ke sini ditata ke sini tapi sebenarnya lebih pinter anak saya loh. Bener apa enggak? Lebih pinteran anak saya, anak TK. Masa 1 ditambah 1 berapa? Dia bilang 11. 1 ditambah 1 buat 11. Otaknya di mana? Otaknya di mana? Goblok kalian, tolol kalian. Ngaku profesor. Masa 1 tambah 1 kok 11? Goblok apa enggak? Tolol apa enggak? Saya menentang politik identitas karena bagi saya politik identitas dengan membawa-bawa agama itu mempermainkan agama. Kepada orang banyak katanya ngajak-ngajak kalau ikut saya masuk surga, nyoblos saya masuk surga, tidak nyoblos saya neraka, tidak berhak disalati kalau mati misalnya. Ini mempermainkan agama. Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita tanpa amin? Mau jadi apa kita semua tanpa amin? Apa kata dunia Indonesia tanpa amin? Alhamdulillah pada amin. Emang yang punya surga kelompoknya pendukung Pak Anies? Hah? Iya. Ngapain lama-lama di dunia? Ngapain? Kalau katanya dijamin masuk surga, pihak kami 01 sudah menang, tapi dikelebongkan. Biadab KPU, biadab KPU. Jangan pengacar KPU. Kalian keluar. Jangan jadi petunggang. Kalian tuh petunggang. Kemarin 2019 kami asli membela Prabowo, kami jadi gembel, kami tidur di jalanan pakai kardus. Tapi aku perjuangkan, dia akhirnya masuk ke tumberan yang sama. Dia apa? Dia nggak tahan dengan oposisi. Sekarang aku perjuangkan 01. Aku perjuangkan Anies Baswedan. Kami perjuangkan Bapak Anies Baswedan itu udah menang. Lawan dia. Lawan. KPU. Dengarkan suara hati rakyat. Jangan pernah membuka pembicaraan atau berdebat dengan pendukung 01 karena capek, beneran capek. Mereka itu kalau berdebat nggak apple to apple, selalu bawa-bawa agama, seolah-olah mereka mengkotak-kotakan dirinya sebagai pendukung dengan agamanya yang kuat dan lebih soleh daripada pendukung paslon-paslon yang lain. Jadi kan percuma ya, kalau kita berdebat pun tidak debat yang nyambung. Kan mereka ini kemarin bilang bahwa Anies Baswedan ini Imam Mahdi. Terus kemarin kampanye juga bilang bahwa malaikat Jibril sudah merestui Anies Baswedan ini sebagai hambanya Allah yang ditunjuk untuk memimpin negara ini. Nanti lama-lama mereka dipanggil sama malaikat Israel. Suara Anda jangan mau dibeli, itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik. Gak belok. Gak milih Anies masih neraka. Ya, emangnya Anies malaikat? Emangnya Anies Allah? Dia juga belum tentu di belakang kita mah.
Kan ya, anaknya aja boro-boro pakai jilbab, Ibu. Anaknya aja nggak pakai jilbab. Iya. Nih, masalah surga dan neraka hanya Allah yang tahu. Barangkali jangan salah, Prabowo kan haji. Jangan merasa dia paling hebat. Jangan jual belikan agama. Kita capres-capres aja. Nasional. Tadi viralin. Gitu. Indonesia aku maju. Bisa aja ya nggak? Sekarang merubah apa yang dirubah. Purwakarta ya Purwakarta aja, nggak bisa ada jadi yang lain-lain. Harus maju. Bukan dirubah, dimajukan. Ya nggak? Capek-capek belajar agama, capresnya Imam Mahdi. Model aja, rugi dong. Yaitu Abah mengutus 1000 malaikat. 1000 malaikat. Dari 1000 malaikat, yang satu malaikat membawa 1000 malaikat. Berapa itu jumlahnya? 1 juta. Kita akan mencoblos pilihan Allah dan Rasulnya. Siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Itu Imam Al-Mahdi. Al-Imam Al-Mahdi 2024 memenangkan Anies Baswedan. Kenapa? Imam Mahdi. Semua sedunia kalau haram tidak mendukung Anies untuk Presiden Indonesia 2024, Dajjal. Kalau tidak memenang Anies Baswedan untuk Presiden, Dajjal. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Secara eksplisit ditulis dalam Al-Quran. Quran surah Al-Qasas ayat 26, Quran surah Asy-Syu'ara ayat 107, 125, 143, 162, 178, 193. Quran surah Ad-Dukhan ayat 18, ayat 51, Quran surah At-Takwir ayat 21, dan Quran surah At-Tin ayat 3. Tepuk tangan untuk kemenangan, amin. Amin menang, amin kalah. Catat itu, amin menang wajib, amin kalah dosa. Kata amin disebut 14 kali di dalam Al-Quran, terdapat di dalam 8 surah. Insya Allah ini menjadi isyarat bahwa pada tanggal 14 Februari 2024 Bapak Anies akan menjadi presiden yang ke-8 dan Pak Muhaimin akan menjadi wakil presiden yang ke-14. Tepuk tangan. Amin menang, amin kalah dosa. Hidup amin, hidup amin, caplos amin, menangkan amin, amin menang 1 putaran, amin, amin menang wajib, amin kalah dosa, amin menang, amin kalah dosa. Hamba itu namanya Anies Baswedan. Dia akan panggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, aku mencintai hambaku yang insya Allah namanya Anies Baswedan. Kabarkan kepada seluruh umatku, seluruh makhlukku, bahwa aku mencintai Anies Baswedan. Maka Jibril akan mengatakan kepada seluruh makhluk di langit, seluruh makhluk di bumi, cintailah Anies Baswedan. Maka insya Allah makhluk di langit dan makhluk di bumi semuanya akan mencintai Anies Baswedan dan mendoakan pada 14 Februari insya Allah Anies Baswedan Presiden Republik Indonesia. Siap Bekasi memenangkan Anies Baswedan 80%? Siap menang 1 putaran? Saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Anda kalau nyindir lain kali jangan pakai angin, Mas. Mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Saya kan sampaikan soal angin ya kemarin. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ketika anginnya bergerak ke arah Lampung, ke arah Sumatera, ke arah Laut Jawa, di sana tidak ada alat monitor. Ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di
pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Semisalnya Anies menang, maka Ibu Kota Baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, GOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah. Mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Kita nggak perlu ikut memperdebatkan mana yang lebih penting dan krusial. Apakah program makan siang gratis atau pembangunan IKN? Masing-masing pihak pastinya punya argumentasinya masing-masing. Dan yang lebih menarik buat kita adalah, nah ini yang lebih menarik buat perhatian kita. Yang menarik buat kita adalah pandangan kritis dari Pak Sudrajat, dari inner circle Pak Prabowo, terhadap program andalan dan program kebanggaan dari Pak Jokowi. Di mata Pak Sudrajat, peningkatan kualitas manusia Indonesia lebih penting dibandingkan dengan pemindahan ibu kota negara. Tanpa basa-basi juga, Pak Sudrajat dengan terus terang menyatakan ketidaksetujuannya program IKN dikebut habis-habisan sekarang ini. Menurutnya, kondisi ekonomi Indonesia belum memungkinkan membangun proyek mercusuar IKN. Lalu gimana reaksi Pak Jokowi mendengar pernyataan blak-blakan dari iparnya Pak Prabowo ini? Ini ipar bukan sembarang ipar loh ya. Pak Sudrajat adalah seorang ekonom dan mantan gubernur Bank Indonesia. Dia punya kredibilitas buat bicara tentang prioritas pemakaian anggaran negara. Jadi, tentu sangat menarik mendengar pandangan dari inner circle Pak Prabowo terkait pemerintahan mendatang. Sudah pasti, mereka inilah, orang-orang terdekat inilah yang selama ini memang banyak didengar masukan-masukannya oleh Pak Prabowo. Mereka jugalah orang-orang yang paling dipercaya oleh Pak Prabowo karena memang punya ikatan keluarga. Ini pandangan yang datang dari inner circle Pak Prabowo. Ini pernyataan yang datang dari inner circle yang tidak kenal basa-basi politik. Sudrajat dengan tegas menyatakan kalau program makan siang gratis lebih penting dari IKN, makan siang gratis lebih penting dari ibu kota Nusantara yang sedang dibangun oleh Pak Jokowi. Ini pastinya sebuah pernyataan yang penting dan bisa bikin heboh. Ini bisa jadi bikin heboh. Jadi, apakah lagi-lagi ini adalah indikasi awal
dari perpecahan di antara kubu Pak Prabowo dan kubu Pak Jokowi. Jangan kemana-mana, kita akan bahas lebih lanjut soal dampak dari pernyataan kontroversial kakak ipar Pak Prabowo. Di mata Pak Sudrajat, program makan siang gratis terkait dengan masalah sumber daya manusia, terkait dengan masalah kesehatan. Makanya, buat dia, program perbaikan gizi ini harus jadi prioritas walaupun anggarannya selangit. Ketidaksetujuan Pak Sudrajat Yuwandono terhadap pembangunan IKN yang gerusa-gerusu tentu ada dasarnya. Dia bukan nggak setuju dengan pemindahan ibu kota. Tapi untuk kondisi bangsa seperti sekarang ini, tentu kita harus melakukan prioritas. Pertanyaan menarik lainnya, nah ini adalah pertanyaan yang layak untuk ditanyakan langsung kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo kalau kelak di bulan Oktober jadi disumpah menjadi presiden ke-8, apakah dia bersedia tinggal di IKN? Apakah dia bersedia tinggal di istana di IKN? Rasa-rasanya sejauh ini belum ada pernyataan tegas dari Pak Prabowo kalau dia bakal memberikan contoh. Dia akan memberi teladan dengan menjadi orang pertama yang bakal tinggal di IKN. Pernyataan gamblang dan apa adanya dari Pak Sudrajat memunculkan tanda tanya besar akan masa depan dari IKN, masa depan dari ibu kota Nusantara. Akankah pembangunan dikebut sebagaimana sekarang ini dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi? Atau apakah pembangunan IKN kelak bakal tersendat? Jadi Jokowi takut legasinya dirusak Anies Baswedan. Lihat Jakarta, hancur semua. Lihat saja misalnya di Jakarta. Anies menghancurkan semuanya. Legasi-legasi dari Pak Jokowi akan dihancurkan oleh Anies. Programnya akan diacak-acak oleh Anies Baswedan. Wajar-wajar saja jika Jokowi dalam pusaran ketakutan ketika masa kekuasaan berakhir di tahun 2024. Sudah barang pasti, Anies tidak akan melanjutkan program-program Jokowi. Semisalnya Anies menang, maka ibu kota baru atau IKN nggak akan jalan. Pembangunan akan di-stop. Legasi-legasi Jokowi akan hancur. Anies menuduh Jokowi melakukan penjagalan. Padahal Anies lupa pada rekam jejaknya sendiri di tahun 2017, di mana Anies melakukan penjagalan terhadap Ahok. Semua cara dilakukan, termasuk melakukan politik identitas berbasis agama, sampai-sampai menggunakan kelompok FPI, HTI, dan kelompok intoleran lainnya. Anies Baswedan sampai nekat berkoalisi dengan ormas preman berjubah agama. Di tahun 2024, Anies Baswedan akan kembali menggunakan strategi di tahun 2017. Kelakuan-kelakuan relawan Anies yang menjalankan strategi ini masih pakai pola yang lama. Pola yang lama berupa membangun opini negatif terhadap pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum. Curangan Anies lainnya adalah melakukan kampanye sebelum waktunya, di mana dia mengganti namanya menjadi head start untuk membingungkan publik. Atau kecurangan Anies Baswedan yang menggunakan jet pribadi saat kampanye di mana-mana. Berapa kecurangan dari biaya kampanye yang menggunakan jet pribadi? Apakah ini datang dari korupsi BTS yang dilakukan oleh Menkominfo dari Partai Nasdem? Tak main-main kecurangan maling atau korupsi yang dilakukan oleh Johnny G. Plate adalah sebesar 8 triliun rupiah. Suka tidak suka, senang tidak senang, sadar atau tidak sadar, pola Anies Baswedan ini sudah basi. Nampaknya para relawan Anies sudah tak punya cara atau metode lain dalam berkampanye, sehingga memainkan strategi play victim. Memang basi sih strategi ini, tapi sangat terbukti ampuh, apalagi jika ditambahkan dengan jualan isu agama. Kita bisa melihat rekam jejak Anies saat menjabat di Jakarta selama 5 tahun. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, kelebihan bayar, Formula E, banjir, sumur resapan, jalan rusak, dan gonta-ganti nama jalan. Diketahui Anies pun masih berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan sampai saat ini belum dibayarkan. Untuk jadi gubernur saja, Anies sampai berhutang 100 miliar kepada Sandiaga Uno dan belum dibayarkan. Apalagi jadi presiden. Berapa triliun yang akan Anies hutangkan? Dan bagaimana Anies bisa membayar utang triliunan itu? Apakah Indonesia siap untuk dijual? Jika Anies menang, maka FPI dan HTI, Ormas Khilafah, akan kembali. Apa kita mau Pancasila diganti oleh Khilafah? Bagian Indonesia Timur yang mayoritas non-Muslim pasti tidak akan setuju dengan Khilafah.
mungkin Indonesia akan bubar jika Anies memimpin. Perkataan Ahok sudah terbukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban kibulan Anies Baswedan. Begitu saja opini saya tentang Anies Baswedan. Bagaimana opini kalian? Tuliskan di kolom komentar. Pastikan kalian semua menekan like di video ini. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.